Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Puji Tuhan. Beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, Kalina hari ini ditemanin 2 orang teman Kalina. Yang pertama kita panggilin ya, Kak Jenny. Halo adik-adik. Yang kedua ada Kak Retno. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadahnya. Oke, adik-adik, kita mau bernyanyi ya. Sebelum memulai ibadah, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Mari adik-adik berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, sekarang kita memulai ibadah pelayanan anak di Minggu tanggal 11 ini ya adik-adik, di Kidung Ceria 119. Kita buka Kidung Cerianya. Adik-adik yang di rumah dipersiapkan Kidung Cerianya di 119. Sudah semua? Allah yang hidup Bapa kekal.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena tunggu masih yang belum lipat tangan, tutup matanya, ya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga akan kehidupan kami Tuhan di 7 hari lamanya, sehingga kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun ibadah kami masih dalam bentuk ibadah online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, ajar kami ya Tuhan untuk kami bisa dengan tenang, untuk kami bisa duduk dengan sopan, untuk kami bisa juga mendengar dengan baik, sehingga apa yang nanti Kakak Layan sampaikan lewat firman Tuhan dapat kami dengar juga dan dapat kami mengerti. Ya Tuhan Yesus yang baik, terimalah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau litani pujian. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita buka di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur sudah ketemu? Di Perjanjian Lama, kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai 2. Karetna ulang ya. Di kitab Mazmur ayat 15 ayat 1 sampai 2. Karetno mau minta bantuan dari salah satu orang adik Layan yang di rumah. Shalom, saya Elektra Evangelin Saiyah dari GPIB Immanuel Bekasi, sektor pelayanan 4. Saya akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita persiapkan Alkitab kita untuk menyambut firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat pada kitab Hosea 6 ayat 1 sampainya yang ketiga. Adik-adik sudah buka Alkitab semuanya? Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kalau adik-adik sudah siap untuk membaca, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah apa yang akan kami baca, yaitu terdapat dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3, agar adik-adik dapat duduk diam, dapat mengerti dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita akan membaca dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi.
Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini Kalina mau memberitakan firman Tuhan. Tadi terambil dari mana? Hosea. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang Kalina pengen tanya nih sama adik-adik. Adik-adik ada nggak yang pernah dimarahin atau dihukum? Ayo, ada nggak yang pernah dimarahin atau dihukum? Ancung tangan yang pernah dimarahin atau dihukum. Saya, Kak, pernah dimarahin sama mama papa karena nakal. Lalu ada juga yang ancung tangan di rumah pernah dihukum sama guru di sekolah. Karena apa? Karena tidak mengerjakan PR. Tugasnya numpuk, nggak dikerjakan. Nah, adik-adik juga pernah kan dimarahin atau dihukum sama kakak layan di IMPA. Karena apa? Karena ibadahnya tidak serius. Masih ada yang senggol-senggol, bercanda, berdoanya nggak benar. Masih ada yang bercanda saat berdoa. Nah, adik-adik, kalau dimarahin atau dihukum, tandanya apa? Apa tandanya kalau mereka itu tidak sayang sama adik-adik? Ayo, kalau dimarahin atau dihukum tandanya apa? Disayang atau enggak? Nah, adik-adik, kalau dimarahin atau dihukum itu tandanya mama papa, kakak layan IMPA ataupun guru di sekolah sayang sama adik-adik. Kenapa ya, Kak? Kok bisa sih sayang? Nah, kakak layan, guru, dan orang tua itu mau supaya adik-adik berbuat baik, tidak melakukan kesalahan. Ayo, coba dipikir deh. Kalau dimarahin pasti buat salah, ya kan? Coba dipikir lagi, kalau dimarahin pasti adik-adik buat salah. Bener nggak kata Kalina? Adik-adik pikirin ya, adik-adik pernah buat salah apa enggak? Nah, tapi kalau mereka marah atau menghukum adik-adik supaya adik-adik apa? Tidak berbuat kesalahan yang sama, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, hal itu juga diberitakan oleh Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea ini adik-adik adalah nabi yang diperintahkan sama Tuhan untuk memberitahu bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel banyak salah nggak ya? Ada yang tahu ceritanya bangsa Israel? Nah, bangsa Israel itu banyak melakukan kesalahan, yaitu apa? Menyembah patung, apalagi berbuat kejahatan, tidak mengikuti perintah Tuhan Allah. Nah, di sini Nabi Hosea menjelaskan bahwa Tuhan Allah sangat marah dan memberi hukuman kepada bangsa Israel. Tapi hukuman itu karena Tuhan Allah sayang sama bangsa Israel. Tuhan Allah mau supaya bangsa Israel mengakui kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, ini yang mau dijelaskan Nabi Hosea, yaitu gimana sih caranya berbalik sama Tuhan? Ayo, kita baca ayat ketiga. Adik-adik buka Alkitabnya yang tadi dari Hosea 6 ayat ketiga. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, yang harus adik-adik pegang adalah perintah dari Nabi Hosea. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Apa perintahnya? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ini ada sangkut pautnya adik-adik. Jadi, Nabi Hosea mau bahwa bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan yang benar dengan cara apa? Mengenal dengan sungguh-sungguh Tuhan Allah. Nah, adik-adik bisa nggak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Gimana sih caranya? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, Kalina kasih contoh. Mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi atau mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dengan cara berdoa. Kenapa sih Kak? Kok harus berdoa? Berdoa itu adalah berkomunikasi sama Tuhan. Jadi sehari kalau adik-adik sering atau rajin berdoa, berarti apa? Adik-adik melakukan komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Ya, berarti kalau sering berkomunikasi apa? Adik-adik lebih dekat dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama, berdoa. Lalu apalagi nih Kak? Cara mengenal Tuhan lebih dekat. Ayo, Kalina kasih contoh kedua ya, yaitu dengan cara rajin ke sekolah minggu atau rajin ikut IMPA atau bisa juga rajin beribadah di rumah bersama mama papa. Kenapa sih Kak? Kalau rajin beribadah tuh bisa dekat dengan Tuhan. Jelas dong adik-adik, kalau kita rajin beribadah, tandanya apa? Kita terus bersyukur, mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Dalam ibadah apa? Adik-adik bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, berarti adik-adik bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, yang terakhir nih, kalau dengan sesama, apa yang adik lakukan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat? Adik-adik bisa lakukan dengan cara menolong orang lain atau membantu orang-orang yang di sekitar yang membutuhkan. Gak usah jauh-jauh deh, membantu mama papa aja di rumah. Ayo, siapa yang lebih sering main daripada membantu mama papa di rumah? Pasti banyak kan? Kalau mamanya suruh belajar, kasih belajar adiknya di rumah. Adik-adik pasti nggak pilih itu. Adik-adik pasti lebih pilih apa? Bermain game. Kalau game nih, level pertama sampai level 12, pokoknya harus sampai level 12. Pokoknya aku harus menang. Tapi kalau disuruh belajar, apa? Pasti adik-adik apa? Males Kak. Males mah, males Pak. Ayo, siapa yang begitu di rumah? Ya, adik-adik, di sini firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk adik-adik lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan cara itu yang tadi Kalina sebutin. Nah, adik-adik bisa pikirkan lagi, bisa tanya mama papa juga di rumah, gimana sih caranya untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, tadi contohnya Kalina udah sebutin ya, gitu. Nah, adik-adik itu sangat penting karena apa? Kalau di firman Tuhan hari ini bilang, kalau Nabi Hosea bilang, kalau bangsa Israel lebih dekat lagi dengan Tuhan dan berbalik dari
kejahatannya yang dulu, ia akan mendapatkan apa? Mendapatkan berkat atau keselamatan. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik harus bisa lebih dekat sama Tuhan supaya apa? Terus mendapat berkat. Siapa yang mau dapat berkat dari Tuhan? Aku. Ya, jadi adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Adik-adik diajak untuk lebih dekat, lebih kenal. Nah, firman Tuhan hari ini, adik-adik diajak untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam aktivitas kita hari ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada gunting, lalu ada double tip, isolasi, sumpit, ini ada benang kur, atau juga adik-adik bisa menggunakan benang wol, lalu ada karton, dan juga untuk menulis bisa menggunakan pensil atau pensil warna atau pulpen atau apapun yang bisa adik-adik gunakan untuk menulis. Lalu kita mulai ke cara untuk membuat aktivitasnya. Di sini Kak Jenny dengan kakak-kakak yang lain membentuk aktivitasnya menjadi ada persegi, ada segitiga, dan juga ada lingkaran. Adik-adik bisa terserah adik-adik mau hanya bentuk persegi atau segitiga atau lingkaran atau apapun terserah. Dan nantinya adik-adik silahkan untuk membuat aktivitasnya itu adalah caraku lebih mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana cara adik-adik lebih mengenal Tuhan Yesus? Contohnya yaitu ada membantu orang tua, lalu rajin belajar, lalu rajin impah, lalu rajin membaca Alkitab, berdoa, lalu menolong orang lain. Ini terserah adik-adik ya, bagaimana cara adik-adik untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah adik-adik menulis cara-cara adik-adik lebih mengenal Tuhan Yesus di dalam bentuk-bentuk karton ini, silakan adik-adik menempelkannya di tali yang sudah diikat oleh disumpit seperti ini. Adik-adik bisa lihat ya, jadi di sini ada tali yang terjuntai ke bawah seperti ini, lalu juga ada tali yang diikat ke atas yang gunanya ini nanti untuk menggantung. Lalu di sini adik-adik bisa menempel, misalkan Kak Jenny ambil menolong orang lain. Menolong orang lain ini bisa Kak Jenny contohkan menempelnya seperti ini. Kak Jenny tempel di sini, begini. Sebelumnya adik-adik bisa menempelkan double tip di sini, di belakangnya, lalu ditempel seperti ini. Atau jika belum benar-benar erat, adik-adik bisa menggunakan isolasi dengan mengisolasi benang dan kertasnya seperti ini. Oke, baik. Dan silakan adik-adik menempelkan cara-cara adik-adik untuk mengenal Tuhan Yesus pada tali-tali yang sudah adik-adik ikat di sumpit. Kurang lebihnya akan jadi seperti ini adik-adik. Dan tulisan caraku lebih mengenal Tuhan Yesus, silakan adik-adik tempel di atas seperti ini. Kak Jenny berharap adik-adik mengerti ya. Nah, adik-adik jadinya seperti ini ya. Adik-adik bisa tempel ini di dinding yang ada pakunya atau
yang bisa adik-adik sangkutkan. Nanti ini bisa adik-adik jadikan sebagai pengingat adik-adik bagaimana cara adik-adik mengenal Tuhan Yesus. Oke? Lalu adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan aktivitas ini yang sudah adik-adik lakukan di rumah, lalu difoto dan dikirim ke pelayan kakak layannya masing-masing di sektor. Terima kasih. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 24 dengan judul Besarlah Kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa, pencipta segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di sorga mulia. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha baik. Pada doa syafaat kami ini, kami ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Immanuel Bekasi. Engkau memberkati Bapa, di dalamnya ada presbiter, ada pendeta, juga ada pengurus-pengurus, dan itu semua dilakukan hanya untuk pelayanan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati agar apa yang pelayanan yang dilakukan oleh GPIB Immanuel Bekasi itu semua dapat menjadi berkat dan dapat tersalurkan dengan baik kepada jemaat-jemaat, dan akhirnya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu menjaga, mendampingi, dan membimbing kami. Tuhan Yesus kiranya memberikan berkat, hikmat, dan juga umur yang panjang untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, aku ingin berdoa ke teman-teman aku yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka, Kiranya Tuhan bisa menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Amin. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin negara ini Tuhan, dari tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai yang terendah RT dan RW. Tuhan, Engkau yang mengetahui seluruh persoalan yang ada di pemerintahan negara kami. Kiranya Tuhan, kami mau serahkan di dalam doa ini supaya nama-Mu saja yang dimuliakan, dan supaya kehendak Tuhan Yesus sajalah yang terjadi dalam bangsa kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau melaksanakan pilkada Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin seluruh rangkaian pilkada ini Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, di bangsa dan negara kami ini juga sedang mengalami COVID-19. Kiranya Tuhan menolong dan membantu orang-orang yang terkena COVID di negara kami, dan Tuhan tolong pimpin para pemimpin dan petinggi-petinggi negara ini supaya bisa menyelesaikan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menangani COVID ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Marilah adik-adik kita memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan Yesus. Berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita untuk kemuliaan namanya. Kita bernyanyi di Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau doa untuk persembahan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Semoga firman yang telah adik-adik dengar itu semua dapat menjadi pedoman adik-adik, agar adik-adik dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dapat mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Mari adik-adik kita bawa ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di antara kami Tuhan, dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Tuhan, Engkau mau memberkati kami Tuhan, Engkau mau lindungi kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami bisa belajar lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari, di rumah belajar online Tuhan. Dan Tuhan juga tolong memberkati kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
puji.